gue dia. Gue di sini akan menceritakan tentang kisah horor pengalaman gue pas main ke rumah temen gue. Imports Mystery. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Gue waktu itu main ke rumah temen gue lagi zaman SMK. Terus temen gue itu kayak ngenalin rumah barunya ini nih, rumah barunya. Terus habis itu gue kayak diajak nginep, diajak itu. Pertama gue kayak ngerasa nggak ada yang janggal gitu kan di rumah barunya ini. Gue kayak oh ya udah gitu loh. Tapi yang gue heran itu kayak nggak tahu kenapa gue setiap diajakin ke atas itu nggak pernah mau gitu loh. Kayak gue ngerasa enggak, gue nggak mau ke atas, gue nggak pernah mau. Jangan ke atas, jangan ke atas, jangan ke atas. Kayak ada suara yang bilang kayak gitu terus gitu loh. Nggak tahu itu suara apa. Pokoknya ada yang bilang aja di belakang gue tuh pasti kalau setiap mau ke rumah itu tuh dia bilang jangan ke atas, jangan ke atas, jangan ke atas. Dia bilang kayak gitu. Gue akan kerja kelompok di rumah temen gue. Itu kalau nggak salah gue lagi dapet tuh. Terus abis itu ada temen cowok gue banyak di situ yang main. Nah di situ tuh ada satu anak tuh, kan kita kerja kelompok sampai ke kamarnya temen gue yang si cewek ini kan, namanya si Tika. Sampai ke kamar si Tika. Nah pas sampai di kamar si Tika mulai cerita tuh tentang si cewek penunggu kamarnya. Dia katanya ditampakin sama si cewek ini. Terus dengan kepo temen gue yang namanya si Dennis ngarahin HP-nya, kameranya itu kayak ke atas lemari, di foto lah di atas lemari. Nah si cewek itu ketangkep dong di atas lemari. Si cewek itu mulai ngeganggu kita. Pertama itu mulai gangguannya itu kayak suara ketawa gitu dari atas lemari, ketawa gitu. Terus habis itu pada pindah tuh kan semua ke ruang tamu. Nah sampai di ruang tamu itu kita mulai ngerjain tuh, fokus ngerjain tugas. Nah nggak berapa lama dari itu kayak mulai gangguan lainnya, kayak suara dia nangis gitu, gitu suara nangisnya. Terus kayak lemari itu tuh kayak bipet itu dicakarin gitu, kayak suara cakaran. Abis itu nggak lama gue lihat cewek itu yang ada di kamar Natika ada di belakang, kan jadi ruang tamu itu sekatnya kan ini ruang tamu, terus belakang ruang tamu itu ada dapur kan. Nah gue ngeliat si cewek itu lagi berdiri di dapur, jadi dapurnya itu transparan kayak langsung ke dapur gitu, ruang tamu sama dapur. Gue ngeliat cewek itu ada di dapur lagi berdiri. Nah di situ juga temen gue yang cowok ini, yang jahil ini, itu tangannya tuh kayak digerak-gerakin gitu loh, telunjuknya digerak-gerakin gitu. Padahal dia tadinya posisi tangannya nggak kayak gitu. Terus abis itu temen gue yang cowok ini nanya, ih ini tangan gue kenapa kok gerak sendiri gitu. Nah yang lain pada ngiranya bercanda kan, ah paling juga lu gerakin kayak gitu kan. Terus dia langsung kayak ngeyakinin temen-temen gue, enggak ini beneran gerak sendiri. Akhirnya tuh si temen gue Tika megangin tangannya dia biar berhenti gerak. Terus gue karena gue tertuju sama si cewek itu, gue liatin terus lah cewek itu. Nah si cowok ini nanya sama gue, si Dennis, "Dih lu lihat apa?" Kayak gue ngeliatnya cuma ke satu tempat itu kan. "Dih lu ngeliat apa?" kata si Dennis gitu. Terus gue bilang, "Gue ngeliat cewek." Terus kata si Dennis, "Di mana ceweknya?" Terus habis itu gue nggak tahu kenapa gue refleks gitu kan jawabnya, "Itu ceweknya di belakang lu lagi senyum sambil melototin gue." Gue nggak tahu kenapa tuh cewek melototin gue, kayak sinis banget. Perasaan gue nggak punya salah apa-apa di situ anjir.
dari situ tuh langsung pada pulang. Nah, abis itu kan beberapa bulan setelahnya itu kan temen gue pindah dari rumah itu ke rumah yang baru. Nah, karena wifi-nya masih nyangkut di rumah itu, jadi gue sama temen gue Tika sama Melani mau nggak mau kita ngerjain tugas di rumah itu lagi dong. Nah, kita coba tuh ngeberaniin diri di rumah itu. Pas 1 jam pertama itu kayak fine aja gitu, kita nggak ada gangguan, nggak ada masalah gitu. Rumah itu kosong banget, bener-bener nggak ada barang atau apapun situ. Jadi kayak ngerasanya pas gue pertama kali masuk, kesekian kalinya gue masuk ke situ, tapi dengan keadaan rumah yang kosong melompong kayak gitu, kayak berasa uji nyali. Terus hawanya juga udah mulai beda. Terus pas gue masuk itu masih belum ada gangguan, tapi nggak tahu kenapa mata gue itu nggak bisa lari antara ke arah kamar mandi sama ke tangga. Gue ngerasa kayak di situ tuh ada yang bolak-balik gitu loh. Ada yang naik turun tangga sama yang bolak-balik dari kamar deket budak. Itu tuh hawanya udah mulai beda. Dan itu gue ngerasa banget kayak ada yang ngintip dari atas. Dari ruang atas lantai 2 tuh ada yang ngintip. Dan gak lama gue ngeliat si cewek itu dari kamar mandi. Bukan dari kamar mandi, setelah kamar mandi itu dia ngintip gitu. Nah, mulai tuh yang di atas kayak barang-barang jatuh lah. Terus gue nanya sama Tika, Tik, di atas ada apaan? Ada yang jatuh? Tika bilang nggak ada apa-apa. Oh ya udah, gue kayak ngerasa gue lupain aja lah, nggak ada apa-apa ini di atas, gituin kan. Terus mulai tuh kayak pertama itu emang the best banget sih. Dia tuh kayak teriak tapi pelan. Itu teriak pelan. Wah gitu. Abis itu yang kedua mulai agak kedengeran. Wah gitu. Yang ketiga tuh kenceng banget dan jelas banget. Sampai temen-temen gue itu yang 2 orang tadi tuh, si Melani sama si Tika tuh kabur. Tapi gue kayak ngerasa biasa aja. Gue juga ikut kaget pas teriak ketiga tuh, gue langsung berdiri. Sedangkan temen-temen gue udah pada lari keluar. Itu kalau nggak salah masih kondisinya itu sore menjelang maghrib. Dan gue ngerasa di belakang gue seketika di situ tuh kayak ada cewek bilang kayak gini, cepat pergi dari sini. Pimpot's Mystery.